Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bahasa Arab dengan menggunakan metode adzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-16. Insyaallah kita akan membahas i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Falaq. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita awali terlebih dahulu dengan murojaah materi adzikri level yang pertama pada bagian zikir sesudah sholat dan artinya pada halaman 8. Kita baca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, serta kedudukan yang dimiliki seseorang tidak berguna baginya dari siksamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya seluruh kenikmatan dan baginya keutamaan, serta baginya pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami memurnikan agama hanya untuknya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pertemuan yang lalu, i'rab dari ayat yang kedua dari surat Al-Falaq pada halaman 60. Kita baca bersama-sama ayat dan artinya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kemudian i'rabnya, min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni, syarri ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Ma ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Khalaqa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dari ayat yang kedua surat Al-Falaq kita mengambil kaidah yang ke-15 tentang macam-macam ma. Ma ada banyak macamnya. Para ulama ada yang menyebutkan 9 macam, ada pula yang mengatakan 12 macam. Tetapi yang kita bahas kemarin hanya 3 macam. Ya, 3 macam ini termasuk jenis ma yang paling banyak digunakan. Ya, 3 macam ini termasuk 3 jenis ma yang paling banyak digunakan. Yang pertama ma mausulah atau ma sebagai kata sambung, ya.
sebagai kata sambung, sama maknanya dengan alladzi yang. Contohnya pada ayat ini. Ya, contohnya pada ayat ini min syarri ma khalaq itu bisa kita artikan dengan dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. Ya. Maksudnya dari kejahatan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik kejahatan manusia, jin maupun hewan, semuanya kita mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Kemudian ma yang kedua, ma nafiyah yang artinya tidak, berfungsi sebagai peniadaan. Contohnya pada surat Al-Hab ayat 2, ma agna, tidak bermanfaat. Ma di sini artinya tidak. Kemudian yang terakhir ma istifhamiyah, ma yang berfungsi sebagai kata tanya yang berarti apa. Contohnya pada ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka artinya dan apa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Contoh yang lain ma hada, apa ini. Masmuka, siapa namamu. Yang meskipun artinya siapa, tapi dalam bahasa Arab yang digunakan bukan man tapi ma. Ya. Dan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pelajaran baru halaman 62, i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Falaq. Saya baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian kita baca ayat ini, kita eja dengan menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Wa mi, wa mi. Wa mi, wa mi. Nun sakinah mukhfah. Nun sakinah mukhfah. Inda shinil maftuhah. Inda shinil maftuhah. Bigunnah harakatain. Bigunnah harakatain. Wa min sya. Wa min sya. Syara syaddah kasrah. Syara syaddah kasrah. Syarri. Syarri. Gha alif mad tabi'i harakatan. Gha alif mad tabi'i harakatan. Gha si ghasi. Si ghasi. Qaf tanwin bil kasri. Qaf tanwin bil kasri. Mudhar. Mudhar. Qabla al hamzatil maksurah. Qabla al hamzatil maksurah. Ghasiqin i. Ghasiqin i. Idza idza. Idza idza. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Idza idza. Wa min syarri ghasiqin idza. Wa min syarri ghasiqin idza. Waqa waqa. Waqa waqa. Ba sakinah muqalqalah. Ba sakinah muqalqalah. Indal waqfi. Indal waqfi. Waqab. Waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berikutnya kita bahas
tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang ketiga dari surat Al-Falaq. Setelah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung kepadanya. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang apa yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Yaitu yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Ya, semuanya, seluruh kejahatan dari semua makhluk. Semua berarti ini sudah mencakup, sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah mencakup semua kejelekan. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan atau merinci dari berbagai macam keburukan. Ayat ketiga merupakan rincian dari, termasuk rincian dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua bersifat umum, ayat yang ketiga bersifat khusus. Ya, yaitu khususnya dari malam ketika telah gelap gulita. Ya, pada ayat ini bisa diartikan dan dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Boleh apabila, boleh ketika. Ya. Boleh apabila, boleh juga diartikan ketika. Karena idza itu ya bisa berarti selain apabila juga bisa berarti ketika. Ya, pada ayat ini juga begitu, termasuk dzaraf zaman, keterangan waktu. Ya, artinya ketika, atau bahasa Jawanya naliko, ketika. Naliko, nggih, naliko. Kalau dalam bahasa Jawa artinya lan saking awan-awanipun wedal dalu nalika peteng dedet. Lan saking awan-awanipun wedal dalu nalika peteng dedet. Ya, maka ulama Jawa itu hebat, nggih. Mereka mengartikan Al-Qur'an dan banyak yang lainnya. Ya, di sini bisa diartikan apabila, juga tepat juga apabila diartikan dengan ketika. Dan dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Ya. Ini merupakan permohonan perlindungan secara khusus. Kalau ayat 2 secara umum, ayat yang ketiga secara khusus yaitu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di malam hari itu potensi kejahatan lebih besar. Di malam hari potensi kejahatan lebih besar. Banyak kejahatan yang terjadi di malam hari, baik itu pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Banyak yang terjadi di malam hari. Oleh karena itu secara khusus disebutkan dalam ayat ini kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Begitu pula dari kejahatan ataupun dari keburukan atau bahaya dari hewan-hewan yang berada, yang terjadi di malam hari. Semuanya kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Ya. Ghasiqin di sini artinya malam. Ya. Ghasiqin artinya malam. Karena ghasiq artinya gelap. Ya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, pada ayat ini disebutkan 5 salat waktu. Dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir, yaitu salat zuhur, mulai dari situ sampai ghasaqil laili, gelapnya malam, yaitu sampai salat isya. Sehingga di sini disebutkan salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, yang dimaksud adalah salat fajar atau salat subuh. Ya. Di sini malam disebut dengan ghasaq. Ya. Gelapnya malam disebut dengan ghasaqil laili. Ghasiqin di sini maka artinya malam. Ya. Meskipun tidak ada kata al-lail, tapi di sini ghasiqin artinya malam, yaitu kegelapan malam. Dan dari kejahatan malam, idza waqaba, waqaba artinya masuk. Maksudnya apabila kegelapan telah masuk, ya telah datang, malam telah tiba, sehingga keadaannya gelap gulita, disitulah sering terjadi banyak kejahatan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang terjadi pada malam hari ketika kondisinya gelap gulita. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ketiga surat Al-Falaq. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa min, silahkan. Wa min. Al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Min harfu jarrin
mabniyun 'ala sukuni. Wa min, wa sebagai huruf athaf mabni dengan fathah wa, sedangkan min huruf jar mabni dengan sukun min. Syarri, ya, syarri ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu wa huwa mudhaf. Syarri merupakan isim majrur disebabkan oleh min, tanda jarnya yaitu kasrah, syarri. Selain itu juga berkedudukan sebagai mudhaf. Berikutnya ghasiqin, mudhafun ilaihi, majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Ghasiqin mudhaf ilaih majrur, hukumnya tanda jarnya kasrah, ghasiqin. Idza dzarfu zamanin lima yustaqbalu mabniyun 'ala sukuni. Idza sebagai dzaraf zaman. Dzaraf zaman artinya keterangan waktu. Zaman sudah menjadi bahasa kita. Boleh zaman pendek, zaman juga boleh. Dua-duanya dipakai dalam bahasa Arab. Boleh zaman, boleh zaman. Dan itu sudah masuk, ya, diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku, ya. Zaman artinya waktu, ya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia lebih maknanya menyempit, ya. Artinya sebuah masa yang panjang, zaman, ya, di zaman ini, zaman sekarang. Kemudian mabniyun 'ala sukun, hukumnya mabni, ya, tidak berubah, harokat artinya selalu sukun. Mana sukunnya? Sukun yaitu pada huruf alif. Alif selalu sukun karena alif merupakan huruf mad. Selanjutnya waqaba, fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Waqaba merupakan fi'il madhi mabni dengan fathah. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi apabila ditampakkan yaitu dia laki-laki. Kembali kemana dhamir ini? Kembali kepada kata ghasiqin. Ya, huwa di sini kembali pada kata ghasiqin yang artinya malam. Ya, mengingat kembali pelajaran bahwa dalam bahasa Arab laki-laki atau perempuan itu kadang bermakna secara hakikat, ya, kadang-kadang bermakna secara majas atau kiasan saja, tidak secara hakikat. Ya, malam, ya, tidak ada jenis kelaminnya dalam bahasa Indonesia. Ya, malam tidak ada pengelompokan laki-laki atau perempuan. Tapi dalam bahasa Arab secara lafadz harus, ya, secara lafadz harus masuk salah satu jenis kelompok kata, apakah mudzakkar ataukah muannats. Karena ghasiqin tidak ada ciri-ciri muannats, berarti dia masuk pada kelompok kata mudzakkar, sehingga kata gantinya huwa. Ya. Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-16. Diambil dari ayat ini khususnya pada kata idza. Kata idza dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna dan fungsi. Sebagaimana kemarin ada ma, ada banyak fungsi, banyak macamnya. Idza juga begitu. Di antaranya sebagai dzaraf zaman atau keterangan waktu. Dzaraf zaman memiliki kata lain maf'ul fih. Kalau yang sering kita pakai, yang sering kita baca maf'ul bih, artinya objek yang dikenai pekerjaan. Tapi kalau dzaraf zaman itu nama lainnya maf'ul fih, artinya waktu terjadinya fi'il atau sebuah pekerjaan. Ini nama lain dari dzaraf zaman, disebut juga dengan maf'ul fih. Dan nanti insya Allah ada penjelasan di
waktu yang lainnya insyaallah. Macam-macam maf'ul atau isim yang mansub. Kemudian hukum dari dzaraf zaman yaitu mansub. Hukumnya mansub. Contohnya banyak sekali. Kemudian ada dua macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu artinya harokat akhirnya tidak berubah seperti ini. Idza, ya seperti itu terus, ya tidak berubah. Ada juga yang mu'rab. Mu'rab artinya bisa berubah harokat artinya. Contohnya ba'da, bisa ba'du, bisa ba'da, bisa ba'di. Qabla juga begitu, bisa qabla, bisa qablu, bisa qabli. Asna'a juga demikian, bisa asna'i, bisa berubah harokat akhirnya. Akan tapi untuk yang idza ini termasuk yang mabni, mabniyun ala sukun, selalu tetap harokat akhirnya yaitu dengan sukun. Idza artinya apabila atau ketika, amsi artinya kemarin, al-ana artinya sekarang. Ini termasuk dzaraf zaman, keterangan waktu yang sering dipakai dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Qur'an. Contoh lainnya ba'da, setelah, sudah jadi bahasa Indonesia ya, ba'da. Rapatnya nanti ba'da duhur, berarti setelah sholat duhur. Kumpulan RT ba'da isya, setelah isya. Qabla artinya sebelum ya, kalau qabla jarang dipakai dalam bahasa Indonesia ya. Qabla yang sering dipakai ba'da. Lawan dari ba'da yaitu qabla. Ba'da sebelum, qabla ba'da sesudah, qabla sebelum. Kita sering mengenal istilah ini biasanya pada sholat rawatib. Ada sholat ba'diyah, ada sholat qabliyah. Ya, ba'diyah berarti setelah sholat wajib, sedangkan qabliyah sebelum sholat wajib. Asna'a artinya sedang atau ketika ataupun di tengah-tengah. Asna ad-darsi misalnya, di tengah-tengah pelajaran. Ini tentang dzaraf zaman. Kemudian kita tambahkan satu contoh ya dari Al-Qur'an tentang dzaraf zaman idza. Ya, termasuk idza jaa nasrullah juga demikian. Itu termasuk dzaraf zaman ya, idza. Idza zulzilatil juga demikian. Ya. Kita akan mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 14. Dalam satu ayat terdapat dua kali idza yang sama-sama sebagai keterangan waktu. Surat Al-Baqarah ayat 14.
Kita jelaskan sedikit. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Pada ayat ini ya terdapat dua kata idza yang berfungsi sebagai dzaraf zaman. Berfungsi sebagai dzaraf zaman atau keterangan waktu yang berarti ketika atau apabila. Ya. Maka di sini bisa diartikan dengan ketika atau apabila. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka yang disebut dengan setan-setan ini adalah para pemimpin orang kafir. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu keras ya sebutan terhadap orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah itu lebih keras lagi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Ya. Mungkin itu adalah sebutan yang paling buruk ya. Orang-orang kafir dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dan itu terbukti ya. Itu terbukti. Orang-orang kafir mereka banyak melakukan kejahatan ya, tidak ya, kejahatan yang menyeluruh baik kepada manusia, tidak peduli orang tua ataupun anak-anak
ya. Kemudian kejahatan terhadap hewan juga begitu, ya. Menyakiti, menyiksa hewan dan sebagainya banyak dilakukan oleh orang-orang kafir, maka tidak salah. Ya, sungguh benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk, dan orang-orang yang beriman tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, kalau dalam ayat ini disebut dengan syayatinihim, setan-setan mereka. Yang dimaksud adalah para pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ya, kembali pada pembahasan kita, idza di sini merupakan dzaraf zaman. Itu adalah judul dari kaidah kita yang ke-16, dzaraf zaman. Keterangan waktu khususnya, yaitu yang kita ambil satu contoh kata idza yang berarti ketika atau apabila. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian untuk pembahasan i'rab ayat yang ketiga dan kaidah yang ke-16. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kaidah yang ke-17 ataupun pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Falaq. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.